Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan, Engkau yang melimpahi kami dengan kemurahan-Mu Bapa, sehingga kami ada pada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, belajar firman-Mu, sehingga hari kami dilandasi dengan kebenaran dan hidup kami dipimpin oleh kebenaran, sehingga kami dapat mencapai tujuan Tuhan dalam hidup ini, yaitu perkenanan-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali di Mesbah Syukur pagi hari ini. Saya percaya kita bangun dengan tubuh yang sehat dan dengan sebuah kerinduan untuk lebih lagi mengerti firman Tuhan. Iya, kita akan membaca pagi ini Ibrani pasal yang ke-10 saudara. Ibrani pasal yang ke-10, saya ambil dari ayat yang ke-35. Kita akan baca saudara ya, Ibrani 10 ayat 35 sampai dengan ayat yang 39. Ibrani 10 ayat 35 firman Tuhan ayat 35 firman Tuhan berkata, "Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya." 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. 37, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. 39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Ibrani ketika mereka itu ada masuk dalam aniaya, di dalam tantangan, rasanya mengiring Tuhan itu berat. Ya, mungkin seperti yang kita alami juga, dan setiap orang yang sungguh-sungguh beribadah pasti akan mengalami yang namanya tantangan. Ya, Rasul Paulus mengingatkan, firman Tuhan mengingatkan jemaat yang ada di Ibrani, dikatakan, "Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya." Memang di dalam hidup ini, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita akan berhadapan dengan yang namanya masalah, persoalan, tekanan hidup. Namun janganlah semua persoalan, tekanan hidup, masalah itu membuat kita akhirnya melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, karena itu ayat ini berkata, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ya, jangan pernah melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Apapun tantangannya, tetaplah percaya sampai pada garis akhir saudara. Ya, kita harus tetap memegang ya kepercayaan kita kepada Tuhan. Mau enak, mau tidak enak hidup ini, mau banyak masalah, mau berat, mau ringan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan pernah melepaskan iman dan kepercayaanmu, apalagi cuma karena jodoh, cuma karena jabatan, pekerjaan. Jangan pernah lepaskan kepercayaanmu. Kenapa? Karena ada upah yang menantinya ya. Ada upah yang Tuhan beri bagi orang-orang yang setia sampai pada garis akhir, memegang kepercayaannya kepada Kristus. Ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Ya saudara, iman tanpa ketekunan itu sia-sia. Ya, orang yang tekun itu artinya apa? Orang yang setia sampai pada garis akhir. Ya, dan Alkitab berkata, memang kita hari ini menghadapi tekanan, masalah, persoalan, tetapi yang kamu butuhkan adalah ketekunan, ya. Kita ini tekun saja percaya pada Tuhan, tekun memuji Tuhan, tekun beribadah, tekun beriman. Ya, tekun membaca firman Tuhan. Ya, tekun di dalam penderitaan saudara. Sebab kamu memerlukan ketekunan memang. Ini yang kita butuhkan di dalam menjalani hidup mengikut Tuhan. Menghadapi rintangan dan tekanan. Ya, minta ya dari Tuhan ketekunan. Sebab kita memerlukan ketekunan supaya apa? Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah,
kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Saudara, tidak mudah untuk melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Tetapi inilah goal dari kekristenan, yaitu ketika kita melakukan kehendak Allah. Tapi memang untuk melakukan kehendak Allah itu tidak mudah. Ada tantangan, ada pergumulan, ada air mata, ada perjuangan di sana. Ya, namun firman ini berkata, yang pertama tadi, jangan lepaskan kepercayaanmu, ya, dan tetaplah tekun, sebab kamu membutuhkan ketekunan, supaya setelah kamu melakukan kehendak Allah, kamu menerima apa yang dijanjikannya kepada engkau, saudara. Ya, saudara, melakukan kehendak Allah tidak gampang, itu sangat-sangat sulit. Ya, kenapa? Karena kehendak Allah itu bertentangan dengan kehendak daging kita. Ya, kita itu ketika orang berbuat jahat, kita pengennya balas jahat, tapi kehendak Allah bilang bukan. Waktu orang berbuat jahat kepada kamu, kamu harus berbuat baik dan harus berdoa bagi orang itu. Itu kehendak Allah. Ya, ketika kita melihat suami jahat, rasanya pengen bercerai, rasanya pengen mundur, itu kehendak kita. Tapi melakukan kehendak Allah itu artinya Tuhan bilang apa? Hai istri, tanpa perkataan menangkanlah suamimu. Itu kehendak Allah. Ya, kita memerlukan ketekunan, saudara, untuk bisa melakukan semua kehendak Allah dalam hidup kita. Ya, kehendak diri ini ketika kita sudah mau, ya, rasanya menyerah, rasanya tidak kuat, ya. Kehendak diri berkata, sudah tidak usah percaya lagi sama Tuhan. Cari aja jalan pintas yang lebih mengenakkan, ya. Tetapi kehendak Tuhan bilang jangan. Tetap jalani hidupmu sekalipun berat, tetap jalani dengan mengucap syukur. Jangan lari mencari jalan keluar yang lain. Ya, jangan akhirnya menjual diri hanya karena demi mau mendapatkan uang. Ya, jangan melakukan hal-hal yang tidak berkenan, mencuri, ya, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita mau. Mari kita belajar melakukan kehendak Allah, karena itu goal dari setiap iman Kristen kita. Waktu orang itu melakukan kehendak Allah, itulah tujuan dari beriman kepada Tuhan. Nah, setelah kita melakukan kehendak Allah dalam hidup ini, Alkitab bilang kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Ya, orang hanya bisa melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya hanya ketika dia melakukan kehendak Allah. Jangan mimpi kita bisa melihat janji-janji Tuhan, hidup yang diberkati, hidup yang disertai, ya, dalam perkenanan Tuhan, kalau kita tidak sungguh-sungguh berusaha melakukan kehendak Allah dulu. Karena setelah kamu melakukan kehendak Allah, barulah kamu memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidupmu. Ya, karena ini satu paket, ketaatan mendatangkan berkat. Ya, jangan dibalik-balik, saudara. Tidak ada ketaatan, ya tidak ada berkat, saudara. Ya, jadi ingat, ya, kita melakukan kehendak Allah, barulah kita memperoleh apa yang dijanjikan Allah. Ayat 37, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, ya, dan ia, huruf besar, Tuhan yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ya, saudara, memang untuk sementara waktu, ya, kita umat Tuhan memerlukan ketekunan dan penuh kesabaran, ya, untuk tetap setia dan berpegang teguh kepada Kristus dan iman percaya kita, ya, di dalam Dia. Ya, memang tidak mudah, saudara, ya, tetapi Yesus sudah menjanjikan bahwa para pengikutnya, ya, akan menerima janji-janjinya, ya, walaupun memang kita harus menderita aniaya. Ya, akan tetapi di tengah-tengah penganiayaan hebat itu, ya, Tuhan berjanji ada pengharapan. Ya, karena kita mengetahui bahwa keselamatan adalah milik setiap kita. Bahkan zaman dulu imam-imam, saudara, nabi-nabi yang mati, ya, kita tahu rasul-rasul yang mati dibunuh karena nama Yesus pun, ya, mereka berbahagia. Kenapa? Karena mereka memiliki pengharapan hidup di dalam kekekalan. Saudara, apa gunanya, ya, pencobaan, apa gunanya tekanan hidup, masalah dalam hidup kita? Ya, setiap masa-masa sulit, ya, itu dipakai Tuhan untuk menyaring
orang-orang Kristen yang memiliki iman yang sejati disaring dari orang-orang Kristen yang palsu, saudara, karena persoalanlah yang akan menyatakan iman kita yang sesungguhnya terbukti atau tidak. Ya, orang-orang Kristen yang palsu akan gampang mundur pada masa sulit. Ya, dan mari saudara, kita buktikan sekalipun kita sedang menghadapi tekanan dan persoalan, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Ya, firman Tuhan berkata, Dia yang akan datang sudah akan ada. Jadi sabar saudara, sedikit waktu lagi. Tetapi firman Tuhan bilang, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ya, kita yang terus berpegang pada iman, ya, kita hidup oleh karena iman. Firman Tuhan berkata, kita adalah orang benar, ya, dan kita akan hidup oleh iman. Walaupun dunia ini bergoncang, masalah datang silih berganti, tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, percayanya kepada Tuhan. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39, tetapi saudara, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri, ya, dan binasa. Melainkan kita adalah orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Dan itu adalah hidup yang kekal. Karena itu saudara, jangan pernah mengundurkan diri, ya. Kita adalah anak-anak, ya, Tuhan. Bukan orang-orang yang mengundurkan diri, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup yang kekal. Sebab orang yang mengundurkan diri, meninggalkan iman kepercayaannya kepada Tuhan, dialah yang akan binasa, saudara. Karena itu saudara, ya, mari, ya, selama kita ini diberi kesempatan, ya, diberi waktu untuk kita diuji di dunia ini, mari kita sungguh-sungguh pakai kesempatan di hidup kita untuk kita boleh terus melangkah di dalam Tuhan. Jangan pernah lepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan. Jangan biarkan iblis mencuri semua yang terbaik yang sudah Tuhan berikan. Kita mau terus percaya, kita akan bertahan. Tuhanlah yang akan memberikan kita kekuatan. Di saat badai bergelora Tuhan, kami mau tetap bertahan di dalam Engkau. Biar kita mau katakan ini di hadapan Tuhan, saudara. Di saat badai bergelora, Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk terus bertahan. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu, Bapa atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah di saat badai, di saat badai ku akan tenang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta, Tuhan semesta. Ku tenang sebab, sekali lagi katakan, di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih, kami tenang bersamamu Tuhan. Takkan pernah kami lepaskan kepercayaan kami kepadamu Bapa. Kami tidak akan pernah mengundurkan diri seberat apapun tantangan yang harus kami hadapi. Apapun masalah yang sedang kami jalani hari-hari ini, kami bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri.
orang yang mau bertahan, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi Tuhan yang akan datang, akan segera datang. Jangan biarkan kami mundur di hari-hari yang terakhir ini Bapa. Kuatkan kami terus bertahan di dalam Engkau. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, umat-Mu, mereka yang sedang menghadapi persoalan, tantangan, pergumulan hidup. Berikan kekuatan untuk bertahan, agar kami melihat janji-janji Tuhan digenapi setelah kami melakukan kehendak Allah. Kami mau belajar melakukan kehendak-Mu Bapa dalam hidup kami, rumah tangga kami. Kami mau Tuhan untuk terus berjalan di dalam kebenaran. Memberkati setiap mereka pagi ini yang sakit Tuhan, Engkau jamah dan lawat, berikan kesembuhan. Yang berulang tahun, Engkau terus berikan anugerahi dengan umur yang panjang. Di tangan kanan kekayaan hormat, di tangan kiri kami percaya Tuhan menyertai. Tuhan juga memberkati setiap mereka yang bekerja di rumah, di luar kota. Penyertaan Tuhan sempurna. Yang sekolah kuliah Tuhan sertai. Kami percaya perlindungan kami di tangan Tuhan. Di tengah tingginya Tuhan kasus Omikron, kami tahu perlindungan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Engkau yang menjagai hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk setiap anugerah yang terbaik yang sudah Tuhan lakukan di hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau melanjutkan setiap tugas kami untuk kami boleh melihat penyertaan Tuhan di hidup kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi.